Ya, pembahasan Al-Mahdi saya lanjutkan kembali ya. Mengapa saya katakan sesepuh-sepuh ini tidak bisa mendeteksi di mana keberadaan Al-Mahdi itu? Ya saya yakin, sangat yakin ya seperti itu, karena energinya ini tidak nyampe ya. Energi sepuh maupun individu tidak nyampe, kecuali mereka-mereka yang dipilih kemudian diberitahukan ya. Akhirnya dia tahu bukan karena energinya yang nyampe, karena dia diberitahu ya. Oleh karena itu siapapun orangnya ya, walaupun pandai mengkaji hadis, misalkan dibacanya hadis ini yang bagaimana, yang ciri-ciri Al-Mahdi yang semacam itu, toh pada akhirnya dia tidak akan bisa menemukan siapa sebenarnya Al-Mahdi yang dipilih oleh Allah ya. Karena apa? Ya itu energinya tidak nyampe ya. Oleh karena itu saya sangat meyakini bahwa Al-Mahdi itu sebenarnya ya tidak disembunyikan sebenarnya ya. Tidak disembunyikan seperti pemahaman umum disembunyikan di tempat terang ya, sebenarnya tidak disembunyikan ya. Sebenarnya ada di tengah-tengah sampean. Nah, sebenarnya seperti itu, cuma sampeannya saja yang energinya ini tidak nyampe, saya yakin seperti itu. Nah, oleh karena itu yakinlah bahwa sampean tidak akan nyampe kecuali mereka-mereka yang dipilih oleh Allah itu sendiri ya. Akhirnya ya mungkin kalau sampean meditasi kemudian mencari petunjuk siapa sebenarnya Al-Mahdi itu, ya mungkin gambaran-gambaran yang mendekati misalkan ciri-ciri ya. Ciri-cirinya orangnya begini ya. Tapi itu kan tidak membuktikan siapa sebenarnya real Al-Mahdi itu ya toh. Oleh karena itu saya sangat meyakini bahwa saat ini Al-Mahdi sudah muncul. Apa? Ya, karena fenomena alam yang digambarkan ya, di Jangka Jayabaya, Uga Wangsit, ya, terus itu ramalan Ronggo Warsito itu, kemudian di hadis-hadis ini memang sudah menunjukkan bahwa saat ini seperti yang digambarkan dalam hadis bahwa Arab Saudi sudah hijau kembali ya, sungai-sungai sudah banyak yang sering hujan, bahkan terjadi salju ya di tanah turun yang dulunya sangat tandus itu. Itulah tanda-tanda alam sebenarnya Al-Mahdi ini sudah diturunkan. Saya sangat yakin ya. Tapi mengapa katakanlah mereka belum mendeteksi adanya di mana keberadaan Al-Mahdi itu? Saya sangat meyakini ya ini alasannya tadi, energinya nggak sampai. Seandainya pun sampean berkumpul ya 300 ulama membaiat paksa misalkan terhadap seseorang yang dianggap Al-Mahdi, saya sangat meyakini ulama tidak akan nyampe 300 ya. Mungkin dari 10 ulama saja sudah berbeda pendapat ya. Jadi yang bisa membaiat paksa ini ya ulamanya hanya satu, kemudian yang lainnya ini ada pendengar ulama tersebut dan disuruh mengaminkan, itu saja. Kalau ulama benar-benar punya
level ulama, saya sangat meyakini toh sampean mencari 300 ulama untuk membayar paksa satu orang yang sampean anggap benar, saya sangat meyakini jangankan 300, mungkin 50 orang saja ini sudah beda pandangan tentang kriteria Al-Mahdi itu ya. Mungkin sampean bisa paksa coba ini apalah ya. Kenapa sampean meyakini seseorang itu sampean anggap ciri-cirinya sebagaimana dalam hadis ini benar menurut sampean ya. Kemudian yang 299-nya ini anak buah sampean ya. Sampean suruh mengaminkan karena sampean sudah melihat ciri-ciri yang kriterianya seperti yang sampean pahami dalam hadis itu ya. Tapi saya sangat yakin jika 300 ulama yang pahami dalam al-hadis itu, saya sangat yakin jika ulamanya berbeda-beda ya. Misalkan ulama dari NU, misalkan ulama dari Muhammadiyah, kemudian ulama dari 212 misalkan ya. Saya sangat meyakini tidak akan ketemu ya. Oleh karena itu saya sangat meyakini hanya ini, maka saya sangat meyakini tidak akan pernah terjadi pembaiatan paksa oleh 300 ulama ini yang berbeda ya tentunya ya terhadap pilihan seseorang yang dianggap Al-Mahdi ya, seperti itu. Oleh karena itu jangan, saya sangat yakin jangan bermimpilah ya. Kenapa? Sebagaimana yang terjadi pada nabi-nabi, rasul-rasul terdahulu pun mereka juga dipilih bukan atas kehendak sampeyan. Oleh karena itu cukup yakinlah tanda-tanda alam ini sudah terjadi demikian. Fenomena alam sudah terjadi sebagaimana yang digambarkan dalam Jangkar Jayabaya Al-Hadis. Ya, yakinlah bahwa saat ini Al-Mahdi sudah muncul ya. Cuma sampainya saja yang tidak tahu. Yakinlah itu. Kemunculan Al-Mahdi ini sering saya tekankan sangat-sangat berdekatan dengan tiba hari akhir itu ya. Sangat-sangat berhubungan dengan datangnya hari akhir atau hari kiamat. Oleh karena itu sampean jangan sibuk mencari siapa sebenarnya Al-Mahdi ya. Tapi sibuklah mempersiapkan diri dengan datangnya hari kiamat itu. Ini yang sangat penting saya rasa. Saya sangat meyakini jika sampean tetap ingin mencari tahu siapa sebenarnya Al-Mahdi itu, saya sangat yakin sampean tidak akan tahu ya. Oleh karena itu cukupkanlah, coba perbaiki dengan perbaiki amal perbuatan sampean. Benarkah sampean yang amaliyah yang sampean lakukan selama ini sudah benar menurut Allah atau hanya benar menurut asumsi sampean ya? Karena siapapun saya ya sangat yakin bahwa dialah yang paling benar ya. Ini siapapun orangnya, amaliyah yang dilakukannya itu tentu merasa yang paling benar yang dilakukannya itu. Tapi apakah benar menurut tuntunan Allah ya yang ada di Al-Quran?
Misalkan ya saya contohkan, sampai bisa merasa menjadi ulama lah, misalkan. Bisa saja siapapun itu ya. Tapi kriteria ulama sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Qur'an kan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, ya toh. Orang yang paling takut terhadap Allah itu namanya ulama. Kalau sampai sudah merasa takut terhadap Allah, benarkah? Sampai tidak pernah menggunjing, misalkan, tidak pernah mencaci, mengolok, mengejek, bahkan mengkafir-kafirkan. Benar toh? Ya. Kalau sampai masih dalam kriteria mengkafir-kafirkan orang lain, menganggap sesat orang lain, misalkan ya, ini sudah dikatakan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa innasyaitona ya'murukum bil fahsya'i wal munkar. Ini harus tahu. Di samping itu ada ayat yang mengatakan innallaha la yanzuru fi suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru fi qulubikum, ya. Yang dilihat oleh Allah itu hati sampean, bukan wajah sampean, bukan harta sampean, ya. Yang dipandang oleh Allah itu hati sampean, ya. Sampean bisa saja mengklaim diri sampai itu baik, sudah sebagaimana ajaran-ajaran Allah itu kan menurut sampean. Tapi benarkah sampean sudah menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah? Ini nanti dulu ya. Dilihat dulu bagaimana ajaran-ajaran Allah, ya. Jika sampean masih mempunyai sifat iri, hasud, ya, memfitnah, ya, menuduh PKI seseorang yang sampean sendiri tidak tahu, ya. Bukankah ini kriteria masuk pada wal fitnah atau asyaddu minal qatl, ya? Bukankah fitnah lebih besar dosanya daripada pembunuhan? Jadi tidak sembarang sampai mengaku ulama, ujuk-ujuk jadi ulama, ya, menurut Allah, ya. Kalau menurut sampai bisa saja sampai jamaahnya banyak, ya. Masa yang suka misuh, ya, ini menjadi ulama, ya, suka mengomong matamu, misalkan, ya. Matamu picak, misalkan, semacam itu ulama. Lalu dari mana kriteria dia dilabeli ulama? Oleh karena itu berhati-hatilah. Di akhir zaman ini banyak sekali orang-orang yang ya seperti itu, ya. Menjual agama, ya, semacam itu. Sehingga mulailah introspeksi, mulailah ya, introspeksi lah, ya, introspeksi bahwa sampean ini sudah benarkah di jalannya Allah atau hanya asumsi sampean yang merasa sama sudah benar di jalan Allah. Itu loh, bro. Kenapa? Karena Pak, saya sangat meyakini patokan jalan ke Allah itu ya Al-Quran itu, ya. Bukan yang lainnya, ya. Kalau sampean katanya berjalan di jalannya Allah, kemudian patokan ajarannya setan, mana bisa, ya. Sampai kembali ke jalan nanti menuju Allah, mana bisa mau jalan yang sampean tempuh itu jalannya setan, ya toh. Oleh karena itu kembali lagi masalah mengapa Al-Madini tidak terdeteksi, ya karena itu karena sampean energinya tidak nyampe, itu saja, ya.
Jadi jangan memaksa ya. Seandainya sampai sudah merasa sudah jadi mahasiswa ya, Wong Al-Mahdinya sudah bekerja, sudah tidak kuliah lagi di universitas itu misalkan ya, sebagai contoh ya. Oleh karena itu jangan memaksa untuk mencari Al-Mahdi yang sulitnya bak mencari jarum di tumpukan jerami ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.